Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini IPISO kembali telah mengundang pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah. Beliau tidak asing lagi, saya kembali perkenalkan. Beliau adalah Bapak Dr. Ridwan Pawalang, MHI, yang lebih familiar saya memanggilnya Dinda Doktor, untuk membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu terkait Institut Teknologi yang ingin dibangun Universitas Hasanuddin di Kabupaten Goa, disarankan diberi nama IT Karaim Patingaluang. Ini diusulkan oleh akademisi dan akan dibedah oleh akademisi juga, yaitu Dinda Dr. Ridwan Pawalang. Sebelum kami memulai mendiskusikannya, tentu saya harus menyapa dulu beliau. Assalamualaikum, Dinda Dokter. Salam Kak Kadir. Jumpa lagi di IPISO, Dinda Dokter. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat IPISO, Dinda Dokter, Unhas kemarin sempat memperdebatkan nama terkait Institut Teknologi yang ingin dia bangun dan fokuskan di Kabupaten Goa. Dari beberapa informasi yang beredar, ada yang ingin nama Institut Teknologi Goa, tentunya Pak Bupati dan kawan-kawan. Unhas ingin Institut Teknologi Makassar, lalu dicari jalan tengah. Pak Jika dan kawan-kawan mengusulkan Institut Teknologi Sultan Hasanuddin. Namun beberapa akademisi berkomentar di media cetak maupun online memberikan saran dan masukan kepada Unhas agar sebaiknya Institut Teknologi yang ingin difokuskan di Kabupaten Goa diberi nama Institut Teknologi Karaim Patingaluang. Tentu ada alasan yang sangat ilmiah sehingga mereka mengusulkan nama Institut Teknologi Karaim Patingaluang. Nah, Dinda sendiri sebagai akademisi seperti apa memandang situasi ini, dan apa saran dan masukan Dinda? Apakah Dinda setuju, Dinda Dokter setuju ketika Institut Teknologi itu diberi nama Karaim Patingaluang? Dan tentu apa landasannya, kenapa harus nama Karaim Patingaluang? Silakan. Baik Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat IPISO dimanapun berada, jumpa lagi dalam diskusi di channel YouTube IPISO. Terima kasih Kadir telah memberikan saya kesempatan untuk Sama-sama. berbagi informasi, paling tidak menanggapi tentang wacana perubahan nama Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Kabupaten Goa hari ini. Saya pikir kampus ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, 15 tahun lah di Kabupaten Goa. Itu atas saya pikir atas inisiasi, peran dan keinginan untuk mengembangkan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin jauh lebih besar. Barangkali perubahan nama hari ini juga saya pikir sudah menjadi bagian daripada pilot project Universitas Hasanuddin melalui timnya, bahwa ke depan di Sulawesi Selatan ada kampus berstatus negeri perguruan tinggi yang bernama Institut Teknologi. Baik Kak Kadir, tentu saja nama-nama yang ada itu saya pikir tidak ada persoalan bagi saya. Dan saya pikir yang berpendapat dan yang memberikan saran, saya pikir sah-sah saja ketika itu dilakukan. Apakah itu misalnya Institut Teknologi Makassar, ya, Institut Teknologi
Sultan Hasanuddin, atau misalnya Institut Teknologi Goa, karena mungkin berdomisilinya di Kabupaten Goa. Betul. Tentu saja semuanya punya alasan-alasan yang rasional dan mungkin untuk melanjutkan sebuah sebuah nama yang memang induk daripada kampus yang akan berubah statusnya. Saya sebetulnya sejak awal memang memikirkan bahwa di masa lalu kerajaan kembar Goa Tallo itu memiliki seorang intelektual, cendekiawan, dan semua saya pikir paham dan mengetahui tentang sejarah itu, sosok itu yang dikenal dengan Karaeng Patinggaluang atau Sultan Mahmud. Sultan Mahmud. Beliau ini adalah Raja Tallo yang ke-8, Kadir, betul. dan sekaligus Mangkubumi Kerajaan Goa. atau Perdana Menteri Kerajaan Yang Goa. kedua. Ya, yang kedua Kak Kadir. Beliau adalah anak ataupun putra dari awalul Islam, Sultan Abdullah Karaeng Matwaya atau biasa disebut dengan Macan Kewoka dari Tallo. Saya pikir bahwa Sultan Abdullah adalah raja pertama Tallo dari kesucian dirinya beliau, ya, sehingga kemudian melahirkan putra yang cukup banyak. Salah satunya adalah Karaeng Patinggaluang, yang saya meyakini bahwa seorang bapak ayah melahirkan anak yang cerdas, penuh dengan ruh spirit intelektualisme, itu juga terlepas dari kesucian dan keikhlasan bapaknya yang melahirkan, yang selalu mendoakan bahwa kelak ada keturunannya yang menjadi sosok intelektual. Oleh sebab itu saya pikir bahwa sesungguhnya kalau hari ini memang belum pernah kita mendengar dan belum ada mungkin yang memikirkan ataupun merencanakan sebuah proyek besar di selatan ini ataupun di Goa ataupun di Makassar tentang pendirian sebuah kampus, lalu kemudian memikirkan dan mempertimbangkan tentang sosok, ya, raja yang pernah berjaya di masa lalu, dan itu secara legasi, secara empirik, bukan saja di selatan, di Nusantara ini dikenal bahwa beliau seorang intelektual, tetapi juga sampai ke Eropa. Mengapa? Karena memang kebijakan-kebijakan beliau ketika menjadi sultan dan karakter beliau memang sangat cinta pada ilmu pengetahuan. Saya pikir di situ poinnya. Dan itu juga diakui oleh Eropa. Diakui, ada pengakuan secara internasional bahwa Karaeng Patinggaluang atau Sultan Mahmud adalah seorang intelektual dari kerajaan Tallo. Ya, seorang putra raja Islam pertama di kerajaan Tallo. Dan itu saya pikir kalau kita membaca referensi-referensi yang ada, baik hard copy maupun soft copy, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Karaeng Patinggaluang itu paling tidak menguasai 3 bahasa. Ya. Walaupun ada referensi lain yang katakan kurang 6 sampai 8 bahasa yang dikuasai beliau. Yang populer ada beliau menguasai bahasa Portugis, bahasa Spanyol, dan bahasa Latin. Bahasa Belanda juga. Ya. Tiga yang dominan nih kalau kita baca di referensi soft copy itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Karaeng Patinggaluang ini memang adalah sosok pemimpin, sosok intelektual yang memang mumpuni lah di zamannya. Bahkan beliau ini memesan bola dunia, ya, dari Eropa, dari pabriknya langsung. Ya. Bahkan ada yang katakan bahwa selain itu juga memesan barang-barang lain yang masih asing, yang masih kurang di daerahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Karaeng Patinggaluang ini memang serius dan punya karakter, punya legasi bahwa beliau ini adalah sosok intelektual
di zamannya. Dan hari ini saya pikir juga mengapa tidak kalau sekiranya ada kampus yang hari ini ingin didirikan oleh Unhas, mengapa tokoh-tokoh dan tim yang berada di dalamnya itu tidak berpikir dan serius untuk kemudian menghadirkan sebuah nama, ya, yang juga adalah beliau adalah seorang mangkubumi, seorang raja di kerajaan Tallo dan kerajaan Goa Tallo di masa lalu. Dan saya pikir itu sudah rasional, bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga menunjukkan bahwa sungguhnya generasi-generasi hari ini, generasi Bugis Makassar, Daman dan seterusnya, begitu pula Indonesia menghargai beliau sebagai sosok intelektual di masa kerajaan, dan dari generasi beliau lah ini mengantarkan, ya, selatan dan selatan dari berbagai kerajaan yang ada, khususnya Goa Tallo, menerima Republik ini sebagai bagian daripada NKRI. Nah, saya pikir nasionalisme beliau tentang bagaimana Republik ini yang kemudian menjadi Republik Indonesia, saya pikir memenuhi syarat untuk kemudian kita ambil, kita sepakati namanya menjadi sebuah institut, apakah itu institut teknologi atau institut Karempati Tinggaluan. Dan itu saya pikir cukup rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya pikir itu sebagai sebuah pengantar saja diskusi kita, Kak Kadit. Saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat. So, Bapak Dr. Ridwan Pawelang atau Dinda Dr. Ridwan Pawelang tadi sudah memberikan prolog terkait sosok seorang Karaeng Patinggaluang, dan beliau pun kelihatannya sepakat dengan para akademisi, para pakar yang mengusulkan ke Unhas agar sebaiknya mempertimbangkan nama Karaeng Patinggaluan sebagai nama institut teknologi yang ingin difokuskan Unhas, dipisahkan dari Unhas dan di Kabupaten Goa difokuskan, ya. Gitu. Baik, tentu ketika membicarakan sosok Karaeng Patinggaluan ada banyak hal yang pasti akan bisa dibahas dan dicerita tentang sosok beliau untuk mendukung asumsi-asumsi dan masukan-masukan atau apalagi analisis-analisis yang diberikan oleh para pakar, para akademisi agar Unhas sebaiknya mempertimbangkan dengan seksama nama sosok Karaeng Patinggaluan. Baik, dari pandangan Dinda Doktor dan pengamatan Dinda Doktor terkait sosok Karaeng Patinggaluan ini, dia akan disandingkan dengan Sultan Hasanuddin karena nama kan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin kita semua tahu dia adalah tokoh nasional, pahlawan nasional, raja yang sangat dikagumi dan disegani di zamannya, baik kawan maupun lawan, sampai Belanda pun menggelari dia ayam jantan dari timur. Dan beliau melahirkan sosok pahlawan yang sangat luar biasa. Hampir semua anaknya menghabiskan semua sisa hidupnya untuk berjuang demi kemerdekaan. Baik, analisis pendukung yang lain. Kenapa mesti harus Karaeng Patinggaluan dibanding Sultan Hasanuddin? Silakan. Baik, Kak Kadit. Tentu saja bahwa sesungguhnya Goa Tallo, kalau kita berbicara secara historis dari sisi kerajaan di masa lalu, Goa Tallo ini kan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Hal itu menunjukkan bahwa ketika Sultan Mahmud atau Karaeng Patinggaluan menjadi raja Raja Tallo ke-8, beliau juga sekaligus sebagai Perdana Menteri di kerajaan Goa Tallo. Artinya apa? Bahwa beliau ini sedang memikirkan dan menyelesaikan tugas-tugasnya di dua kerajaan. Itu juga menunjukkan bahwa diangkatnya beliau di Goa sebagai Perdana Menteri atau Mangkubumi juga menunjukkan bahwa dua kerajaan ini adalah dua tetapi satu tetapi dua. Artinya kerajaan ini adalah satu. Iya. Nah, oleh sebab itu rasa-rasanya saya memahami atau boleh mengatakan bahwa sesungguhnya tidak adil lah kita generasi hari ini, ya, hanya kemudian menunjukkan ataupun memprioritaskan Sultan Hasanuddin sembari kita ini tidak
mengangkat nama Karimpat Tingaluan sebagai sebuah nama di sebuah kampus yang akan dipisahkan dari Fakultas Teknik Unhas, kemudian menjadi universitas sendiri yang disebut dengan institut. Ya. Yang institut ini domain akademiknya adalah kampus yang mendorong tentang bagaimana kerja-kerja teknologi itu sendiri. Pun saya pikir bahwa sosok Karimpat Tingaluan saya katakan cukup rasional dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa beliau adalah memang seorang intelektual di zamannya. Pun yang akan dibuat ini bukan tempat yang biasa saja, tetapi pada karakter dan sifat, begitu pula apa yang dimiliki oleh sosok Pak Karimpat Tingaluan cocok dengan sebuah perguruan tinggi yang dimana perguruan tinggi itu adalah oase untuk kemudian mentransformasikan sebuah ilmu pengetahuan yang hari ini saya pikir juga sangat lekat dan dekat dengan apa yang digandrungi, ya, apa yang digemari oleh sosok Karimpat Tingaluan yang pada zamannya memesan sebuah bola dunia, Globe, ya Kadir. Globe itu adalah di zamannya itu adalah sebuah produk teknologi, industri teknologi yang menurut apa yang saya baca, beliau memesan sampai 5 tahun beliau menunggu baru tiba di rumahnya di Italo. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kecintaan beliau terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman itu cukup luar biasa dan tanpa bermaksud menafikan dan mengenyampingkan saudara-saudaranya ataupun raja-raja bang itu, memang Karimpat Tingaluan paling populer dan paling identik dengan gerakan intelektualisme dan kecintaan dan cinta terhadap ilmu pengetahuan di zaman itu. Nah, kalau hari ini kita mau ingin mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berbasis pada teknologi, saya pikir sangat dekat dan rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya selalu katakan bahwa beliau mengambil nama beliau menjadi Institut Teknologi ataupun Institut Karimpat Tingaluan ataupun Institut Teknologi Karimpat Tingaluan, saya pikir itu cukup rasional dan sembari kita ingin melegasikan pun barangkali kita ingin menghidupkan ruh perjuangan, ruh intelektualisme beliau untuk dilekatkan pada sebuah kampus yang mendorong mentransformasikan sebuah gerakan teknologi di Sulawesi Selatan untuk berkontribusi terhadap Republik Indonesia ini dan bermanfaat bagi pemampatan kehidupan kita manusia di dunia ini. Saya pikir yang patut saya pikir diteruskan oleh generasi saat ini, Kak Kadip. Saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat Ipso, Karimpat Tingaluan adalah mertua Rumpalaka Dain Serang yang menikahi Imang Kawani Dain Talele. Dia juga mertua Sultan Hasanuddin, ayah kandung Mangku Bumi Kerajaan Gode era Sultan Hasanuddin, Abdul Hamid Karaing Karunru Komenangaka Ri Ujung Tanah. Memang kalau dilihat dari silsilahnya sangat wajar ketika nama Karaing Karunru itu disodorkan. Karimpat Tingaluan. Karimpat Tingaluan disodorkan karena dia adalah guru dari Rumpalaka. Jadi ketika Rumpalaka bersama kedua orang tuanya ditahan setelah dikalahkan oleh peperangan, dia tinggal di rumah Karaing Karunru. Karimpat Tingaluan. Karimpat Tingaluan Rumpalaka dan diangkat menjadi murid dan menantu. Dengan menikahi Den Talele, dia juga guru Sultan Hasanuddin, mertua Sultan Hasanuddin. Jadi memang sangat luar biasa. Baik, pertanyaan terakhir, kalau kita melihat Institut Teknologi di Goa ini, sejauh ini kan sudah lama kayaknya ya? Kampusnya. Sudah lama ya? Fakultas Teknik itu sudah lama, Kak. Di Goa maksud saya? Ya, di Goa.
Sudah lama ya? Sudah lama. Sejauh yang saya pantau, geliat Institut Teknologi di Goa ini kurang populer, kurang terdengar. Ya. Banyak malah yang tidak tahu bahwa Institut Teknologi Fakultas Teknik itu ada di Goa. Ya. Yang tidak kuliah di Unhas ya, waktu itu. Artinya memang mungkin sosialisasi atau memang memerlukan brand. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira untuk membuat Institut Teknologi ini ke depan menjadi roh di kawasan Indonesia Timur, seperti apa yang harus dilakukan Unhas? Silakan. Baik Kak Kadir, tentu saja kalau saya melihat bahwa sesungguhnya selain branding namanya, ya, dan statusnya, ya, saya pikir status dulu yang menjadi prioritas saya kira, bahwa sesungguhnya kurang lebih sepekan ini ya, atau kurang lebih 2 pekan terakhir ini, wacana tentang perubahan, ya, Fakultas Teknik ini untuk kemudian berdiri sendiri dan menjadi sebuah institut teknologi di kawasan timur Indonesia ataupun di Sulawesi Selatan ini berstatus negeri, saya pikir itu adalah sesuatu yang saya pikir patut diapresiasi oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Betul dikatakan bahwa sesungguhnya ketika masih menjadi fakultas teknis, ya, Fakultas Teknik Unhas, saya pikir kampus ini walaupun berpisah dari induknya secara apa ya, tempat kampus, ini apa ya, tidak terlalu familiar, ya, tidak terlalu populer. Barangkali itu mungkin juga dirasakan oleh pimpinan Unhas, ya. Nah, oleh sebab itu inisiasi untuk kemudian memisahkan, lalu kemudian mengubah namanya, ya, menjadi sebuah kampus institut yang berdiri sendiri, dan itu juga tidak terpisahkan daripada sejarah masa lalu. Kalau Kak Kadir katakan bahwa sesungguhnya Karem Patingaluang itu adalah mertua dari dari Arupalaka dan Sultan Hasanuddin, saya pikir sepatutnya kemudian seorang mertua juga diangkat. Bukan saja menantunya yang diangkat, kemanapun yang diangkat, tetapi ini bukan sekedar karena ada hubungan keluarga, tetapi legasi beliau, ya, ketokohan beliau sebagai sosok intelektual di zaman kerajaan Talo, saya pikir itu patut menjadi sebuah pertimbangan, dan saya pikir itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga bagian daripada untuk memperkenalkan kepada dunia, kepada Eropa, bahwa sesungguhnya kontak Karem Patingaluan di masa lalu terhadap Eropa, ya, dunia lain, dunia internasional di abad 15-16 waktu itu, saya pikir hari ini juga masih hidup, ya, ruhnya, dan hubungan Talo dan Portugis itu bagus gara-gara dia. Nah, itulah. Jadi ada legasi. Nah, oleh sebab itu hari ini dengan proses paradigma pendidikan kita ini adalah paradigma kolaborasi, saya pikir sangat mudah untuk memperkenalkan dan membangun jejaring secara internasional ke Portugis, ke Eropa pada umumnya tentang kampus ini. Jadi tentu saja melakukan misalnya pertukaran mahasiswa, bagaimana menjalankan tridharma perguruan tinggi, baik aspek pendidikannya, penelitiannya, risetnya, begitu pula pada aspek pengabdian masyarakatnya, saya pikir itu bisa diulang. Dan itu sangat mudah untuk melakukan itu karena ada legasi di masa lalu, ada warisan di masa lalu yang ditelurkan, yang sudah ditanam oleh Karem Patingaluan tentang relasi internasional di masa lalu. Dan saya pikir ini juga mendukung tentang poros maritim yang masa lalu, yang pada masa itu Kak Kadir, tentang bagaimana perdagangan yang memprioritaskan mainstream poros maritim di Sulawesi Selatan pada waktu itu, di kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, bukan saja di Goa, tapi itu menjadi sebuah pilihan yang sangat tepat di masa itu. Dan sekali lagi bahwa sungguh pertimbangan-pertimbangan yang ada dan di segala aspek yang bisa mendukungnya, saya pikir sangat rasional dan bisa dipertanggungjawabkan tentang bagaimana menghadirkan sebuah institut, sebuah perguruan tinggi
yang bernama Karim Petinggaluan. Dan saya pikir ini akan menjadi sebuah warisan kita di masa depan dan mampu berkontribusi. Begitu pula saya pikir kampus ini kita katakan belum populer, baik mungkin pada aspek kampusnya, posisinya, lokasinya, begitu pula barangkali sudah banyak karya-karyanya, tetapi karena mungkin persoalan nama, lalu kemudian ini juga tidak terlalu banyak dipopulerkan, dikenal oleh masyarakat. Begitu pula mungkin aspek-aspek yang lain yang mungkin masih ingin di sebuah perguruan sebuah prodi, program studi ataupun jurusan yang ingin dikembangkan oleh Unhas melalui Fakultas Teknik, yang ke depan ini akan menjadi sebuah institusi yang berdiri sendiri dan itu bisa bermanfaat di kita. Paling tidak hal yang perlu dilakukan adalah bahwa di masa lalu Kak Kadir, di kerajaan Gorontalo ini banyak ahli-ahli ataupun pandai-pandai besi. Mengapa tidak kalau misalnya ketika kampus ini jadi sekiranya pertimbangan dan saran kita melalui episode ini, betul Unhas, pimpinan Unhas dan kementerian, pemerintah setempat baik gua maupun Pemprov menyetujui dan menyepakati lalu memutuskan tentang Institut Karim Petinggaluan, lalu kemudian di Makassar ini sudah ada industri sebagaimana yang ada di misalnya di Kementerian Pertahanan, industri pindad, Pak, untuk memproduksi persenjataan modern sebagaimana di masa lalu bahwa di kerajaan Gorontalo salah satunya itu banyak pandai-pandai besi untuk membuat persenjataan di masa lalu. Saya pikir itu adalah masa lalu yang masih tradisional pendekatan-pendekatannya. Hari ini kalau kejayaannya dikembalikan. Kejayaan itu dikembalikan melalui sebuah kampus yang formal dan OAC-nya mampu untuk kemudian dirasakan dahaga, mampu mengobati kedahagaan kita tentang sebuah daerah, sebuah kampus yang mampu menciptakan misalnya persenjataan dan berkontribusi kepada negara, Kak Kadir. Nah, saya pikir legasi masa lalu ini bisa kita kembalikan kejayaan itu dan berkontribusi kepada negara. Begitu pula secara akademisi dan seterusnya juga mampu memperkenalkan kembali dan menguatkan kembali relasi hubungan internasional yang terjadi masa lalu dan bisa dilakukan hari ini, Kak Kadir. Saya pikir gitu. Baik, sahabat dan sobat tips. Memang sangat masuk akal dan saya sangat sepakat dengan analisis dari Dinda Dr. Ridwan Bawalang. Memang kalau kita membicarakan sebuah kampus atau sebuah tempat, apalagi istilahnya, sebuah tempat orang mengembangkan sumber daya ilmu pengetahuan, tentu harus dilekatkan pada tokoh-tokoh yang memiliki nama yang harum terkait dunia ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan sosok seorang Karim Petinggaluan, saya pikir hampir semua orang tidak ada yang beda pendapat terkait sejarah dan sosok beliau yang digambarkan tadi oleh Dinda Dr. Ridwan Bawalang sebagai seorang intelektual di zamannya. Selain seorang raja, Perdana Menteri, beliau Dinda Doktor dalam sejarah, beliau ahli strategi perang yang sangat handal. Beliau menciptakan 3 tokoh hebat sebelum meninggal. Yang sepeninggalan beliau menjadi legenda sampai hari ini. Arum Palaka, Dain Serang, Iman Lombasi, Muhammad Al-Bakir, Daim Matawang, Sultan Hasanuddin, dan Abdul Hamid Kareng Karundrung. Mereka menjadi legenda perang Makassar, yang ketika orang berbicara tentang sejarah Makassar, bicara tentang sejarah Bone, ketiga tokoh inilah yang mungkin sangat sulit untuk mencari sosok-sosok mereka, dan mereka adalah murid-murid langsung dari Karim Petinggaluan yang mengharumkan nama Sulawesi Selatan. Baik itu Den Serang sendiri yang mewakili Kabupaten Bone maupun Sultan Hasanuddin di Goa dan Kareng Karundrung di Talo. Mereka adalah murid-murid Karim Petinggaluan. Selain murid, anak
dan menantu. Sekaligus lago. Iya. Karena Dain Talele dikawini oleh Dain Serang Karumpalaka. Lo kalau tidak salah siapa ya? Saya lupa nama istri Sultan Hasanuddin. Itu adalah adik dari Dain Talele yang dikawini oleh Sultan Hasanuddin. Intinya, saya sangat sepakat bahwa sebaiknya Unhas mempertimbangkan nama Karim Patinggaluan, dan saya sangat yakin ketika Unhas memutuskan itu, mayoritas orang akan setuju. Dari manapun itu. Baik dari Bone, Lu, ataupun dari daerah manapun akan setuju ketika nama Karim Patinggaluan dialamatkan pada institut teknologi yang ingin dibangun oleh Unhas yang dipisahkan dan ditempatkan di Goa. Terima kasih. Dinda Doktor, asik sekali ketika membicarakan Karim Patinggaluan. Kebetulan memang dia adalah leluhur saya, Siap, datuk saya. Saya sebelum menutup ini ingin mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Semoga apalagi beliau menjadi tokoh inspiratif bagi kita semua, generasi-generasi sekarang. Dan kita pun ingin merindukan sosok-sosok Karim Patinggaluan yang baru yang lahir di generasi mendatang. Terima kasih Dinda Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.